Okay, welcome to our pragmatics class. Dan kali ini, just like what we have in our list, kita akan bicara masalah research in pragmatics. Ya, jadi penelitian apa sih kalau misalnya kita mau ngambil the lesson in pragmatics? So, let's discuss about this one this time. Okay, so let's see. But for this part, as part 1, karena kita akan bertahap, this part is only talking about the introduction and literature or literary review. Jadi hanya bagian pendahuluan dan bagian daftar teori saja dulu. Okay, for this part ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi the first part is what to consider. Apa sih yang harus dipertimbangkan when we want to talk about this part atau when we want to conduct research in pragmatics, terutama di English for foreign language learners. Oke, so yang pertama adalah yang harus kita perhatikan betul-betul adalah which part are we interested in kalau misalnya kita belajar pragmatik. Jadi kemarin kan kalau we want to talk about pragmatics, we have the concept of phase. Jadi kita punya topik terkait dengan phase, and then we have politeness secara umum. Nah, kemudian beberapa anaknya misalnya ada kata politeness strategies, and then we also have maxim of politeness. Kalau ini rasanya masih terlalu luas, and then we can start using this one or this one. Kalau yang ini jumlahnya banyak tapi lebih detail, kalau yang ini jumlahnya sedikit tapi sifatnya lebih umum. Tergantung your interest, lebih suka yang mana konsepnya. Atau kalau mau lebih umum lagi, kita bicara masalah konsep phase saja dalam pembelajaran. Ya, bagaimana itu muka siapa saja yang ada misalnya, and then jadilah dia. The next part is directness and indirectness. Kalau dalam pembelajaran bahasa Inggris misalnya, apakah terjadi nih yang directness atau indirectness dalam pembelajaran? Kalau terjadi directness, kenapa? Terus kalau jadi indirectness, apa? Kenapa? Jadi harus melakukan indirectness di kelas misalnya. Nah, ini adalah interest yang bisa kita munculkan. Atau misalnya kita tertarik lagi dengan maxims of conversation. Jadi kalau pembelajaran misalnya, apakah yang 4 maxim itu terpenuhi selalu? Kalau tidak, kenapa? And then, nah kalau misalnya kita tertarik dengan teori maxims ini, ambil teori ini. Atau kalau misalnya kita mau bicara masalah conversational implicator, fokus ke implikatornya saja, maksud asli dari si penutur misalnya, atau maksud asli dari guru atau dosen atau siswanya, ya fokus saja ke bagian ini jadinya. Jadi di antara yang banyak ini, silakan dipilih interestnya yang paling tertarik di bagian mana. Jangan diborong semua, it's not going to be finished in one semester. That's it ya. Jadi yang harus dilakukan adalah silakan pilih apa yang menjadi ketertarikan. Nah, pertanyaannya adalah kenapa harus sesuatu yang we are interested in. Masalahnya adalah ketika orang tidak tertarik dengan sebuah topik tapi kemudian memaksa untuk menjelaskan tentang the topic, and then the problem is being confused. Most of the students are being confused karena mereka meneliti sesuatu yang mereka tidak tertarik sebenarnya. Jadi ketika disuruh belajar atau membaca, ya akhirnya tidak full, dan kadang-kadang sebagian besar malah tidak bisa memahami dengan jelas karena mereka sebenarnya tidak tertarik. So the first thing what you have to do is choose something that you are interested in dari sini. Itu yang pertama. Terus yang kedua apa? Yang kedua adalah setelah you tertariknya di bidang apa tadi, maka kira-kira mana nih yang lebih mudah atau lebih gampang atau mungkin lebih cocok terkait dengan topik yang tadi sudah you pilih. Apakah teacher or lecturer? Apakah dia adalah studentnya sendiri, misalnya lebih gampang untuk mencari datanya nanti? Atau itu adalah other subjects? Emang ada other subjects? Ada. Misalnya kita meneliti speech atau pidato Mendikbud. Di dalamnya kan ada politeness, di dalamnya juga ada kata directness, segala macam, right? Nah, itu kalau misalnya other subjects. Contoh lain, pidato presiden misalnya. Atau kalau mau yang masih ada hubungannya dengan ini, kita cari saja pembelajaran online learning misalnya. Jadi misalnya ada guru yang menjelaskan, kemudian dia upload ke YouTube seperti yang saya lakukan misalnya. Jadikan saja sebagai subjek penelitian. Ada nggak di sana teori-teori pragmatiknya? That's it.
Jadi setelah topiknya tadi tahu, maka yang harus ditentukan adalah subjeknya siapa. Siapa sih yang cocok dengan topik yang tadi dipilih? Oke. Nah, kalau misalnya topiknya sudah dapat, subjeknya juga sudah dapat, sekarang yang harus kita tentukan adalah settingnya. Apakah mau di sekolah, kampus, atau course. Nah, 3 ini untuk sementara ini, terutama dengan COVID-19 ini, kemungkinan besar agak sulit karena tidak dilaksanakan di tempat-tempat seperti ini. Terus di mana mencarinya? Adanya di online learning platforms, di Simari, di YouTube, terus di Zoom misalnya, atau Google Meet dan sejenisnya, kan ada banyak tuh pembelajaran online. Jadi silakan ambil saja. Nah, di sini saya sudah buatkan satu contoh. Jadi contohnya adalah topik yang tertarik tadi terkait dengan directness. Temannya apa sih directness? Jadi subjeknya adalah dosen. Terus settingnya adalah online learning platform, Zoom misalnya, atau Google Meet, sorry. Jadi yang video conference itu. Jadi yang mau diambil adalah directness oleh si dosen dalam pembelajaran sistem online dengan menggunakan Zoom misalnya. Nah, sehingga judul yang dihasilkan adalah directness in pragmatics online learning. Kalau mau ditambahkan misalnya using Zoom atau using Google Meet, gak masalah sih sebenarnya. Jadilah dia sebuah judul, sudah kan ya. Tahunya dari mana? Dari yang tadi kita tertarik. Hasilnya adalah directness in pragmatics online learning. Yang mau kita lihat apa? Nah, yang mau kita lihat adalah kenapa harus mengangkat judul ini misalnya. Kan kalau misalnya kita mau belajar, mau nyari data di sekolah atau kampus susah tuh. Jadi kita ambillah yang online learning. Masuk itu ke dalam bagian background. Oke, lalu kenapa directness? Ini kan platformnya online nih, tidak bertemu face to face misalnya. Kira-kira masihkah ada directness atau masihkah ada indirectness dalam tuturan guru misalnya? Kan jarak jauh nih, kan politeness juga mungkin akan berkurang kan ya. Nah, itulah yang kemudian menjadikan directness ini kita angkat dalam penelitian tersebut. Kenapa harus dosen? Karena biasanya nih, ini kemudian menjadi background. Karena biasanya kalau di online learning itu, karena waktunya terbatas dan juga agak mahal ya, jadi fokusnya dulu ke bagian lecturer, jadi dia akan banyak, right? Nah, bisa jadi kalau misalnya ada kelas yang discussionnya lebih banyak, juga menarik tuh diangkat untuk jadi penelitian. Nah, ini adalah contohnya. Terus apa yang terjadi? Nah, pertanyaannya adalah kenapa milih yang tadi? Kenapa kita mengambil online learning misalnya? Oh, karena pembelajaran sekarang, karena adanya COVID-19, kita menggunakan sistem itu sebagai pengganti face to face. Kenapa dosen? Karena fokusnya kemungkinan besar adanya di situ. And then kenapa harus indirectness? Ada hubungannya dengan yang sistem online learning tadi. Nah, kalau kita sudah menjawab why did you choose them, maksudnya yang 3 yang kita sebutkan di atas tadi, maka your introduction is done. Bagian introduction punya penelitian sudah selesai, tinggal dirumuskan saja lagi isinya sesuai dengan aturan yang mungkin nanti akan harus diikuti. Selesai ya. Oke, when we have done with our introduction, sudah jelas siapa subjeknya, sudah jelas platform learningnya seperti apa, dan topik yang melingkupinya apa, maka kita akan lanjutkan ke teori yang sesuai dengan introduction itu tadi. Jadi misalnya tadi seperti yang judul yang saya sebutkan, directness in pragmatics online learning. Misalnya saya ngambil kelas pragmatics nih, seperti kelas kita sekarang. Maka teorinya yang pertama muncul adalah, kalau misalnya kita menggunakan online learning, yang pasti muncul adalah interaction, right? Classroom interaction. Apa sih yang terlibat di dalamnya? Ada opening, ada elaborating, ada discussion, and exercise. Jadi kita buat saja teori involve yang pertama terkait dengan interaction. Pecahan kecilnya ada ini. Terus ada yang namanya synchronous learning. Synchronous learning ini adalah untuk yang belum mendengar, ini adalah sistem pembelajaran yang langsung ada interaksinya, jadi kayak semacam sinkron lah sederhananya. Beda dengan kalau sistem penugasan, itu namanya asynchronous karena tidak langsung ada tanya jawab, tidak ada langsung interaksi. Jadi ketika kita menggunakan online learning, jangan lupa menggunakan synchronous learning, karena ini yang nanti akan membedakan antara yang video conference itu sebagai synchronous learning atau asynchronous learning kalau kita sifatnya adalah penugasan.
Atau seperti yang saya lakukan ini, saya buatkan video and then you tonton and then belajar sendiri kan jadinya, jadi tidak ada interaksi secara langsung. Nah, ini karena langsung kita menggunakan synchronous learning. Interaction, synchronous learning. Baru kita masuk ke teori pragmaticsnya. Directness adalah bla 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 bla. Nah, untuk merangkum ini semua supaya dia jadi satu bagian seperti yang kita punya judul, maka kita akan masukkan bagian yang terakhir, directness in online learning. Jadi harus dicari teori yang ini. Nah, jadi kalau misalnya mau dijadikan deskripsi atau dijadikan paper, hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi ada 2.1, karena kalau dia di chapter 2 maka kita menggunakan 2.1. 2.1 instruction, 2.1.1 ini adalah anaknya, 2.12 dan 1.3 dan 1.4, sorry, ini harusnya 1.4. And then 2.2 adalah synchronous learning, 2.3 adalah directness, and then 2.4 adalah directness in online learning. Oke, jadi dari runut awal sampai selesai tadi kita sudah menghabiskan atau sudah menyelesaikan part 1 introduction dan part 2 literature review. Sampai sini teori ini yang kemudian nanti akan kita jabarkan sebagai bagian dari bab 2. Terus bab 3-nya bagaimana? Akan kita bahas in the next meeting, right? Dan nanti akan sangat berhubungan dengan bab 1 dan bab 2, terutama dengan bab 2, bab 3-nya. Jadi alur sederhananya adalah ada introduction, kita sudah ketemu background dengan alasan itu. Dari alasan itu kan muncul masalah tuh. Nah, kalau sudah ada masalah itu, teori apa sih yang bisa menjelaskan masalah itu? Nah, teori itulah yang kemudian kita masukkan di chapter 2. Jadi chapter 2 ini isinya adalah teori yang digunakan untuk membahas masalah yang ada di chapter 1. Jadi kalau ada teori tapi dia tidak ada hubungannya langsung dengan chapter 1, jangan dimasukkan. Misalnya di sini kita tiba-tiba masukkan ada maxim of conversation atau kita masukkan teori pragmatik, kan itu tidak langsung berhubungan tuh. Jadi kita gunakan saja yang langsung berhubungan seperti ini, directness dan indirectness. Itu yang harus dimasukkan. Jadi yang tidak ada hubungannya langsung dengan masalah yang ada di bab 1 jangan dimasukkan di bab 2. So it answer, itu merupakan jawaban kenapa harus ada bab 1 dan bab 2. Karena bab 2 itu adalah teori yang digunakan untuk menjawab atau mungkin bisa digunakan untuk menjawab persoalan yang ada di bab 1. Nah, dari teori ini kemudian kita menyusun bab 3 yang akan kita bahas di next meeting. Okay, I hope it's clear for you, and let's see you again in the next video. Thank you and good luck.